Happy Friday night. Nesa balik lagi nemenin kalian semuanya malam ini. Dan bentar lagi udah mau weekend, Jebret Tim. Tapi nanti kita akan bahas masih sisa-sisa UCL dan WL juga akan kita bahas. Tapi Nesa mau tanya deh, kalian ada nggak sih sama kecewanya kayak Nesa kemarin Milannya kalah dari timnya Panji? Nggak apa-apa lah ya. Apa mungkin ini memang karena Leao yang kemarin nggak ada? Tapi tenang aja, masih ada leg 2. Lihat aja, Panji jangan sombong dulu. Iya. Balik lagi ke Nesa. Gitu doang. Enggak gitu doang. Serunya gitu doang, kata Panji suruh sombong gitu. Tapi nanti akan kita bahas ya, walaupun pasti nanti Panji alasannya, ya Serie A, UCL kok mainnya rasa Serie A gerasak-gerusuk. Lu suka ngikut-ngikutin ini sih. Ini menarik, nggak ada yang salah deh kata-kata Nesa ya. Sponsor udah belum sponsor? Nggak ada sponsor. Nggak ada. Ini menarik karena gue juga didebatin sama fans Inter Milan. Bang, lo kok fans Inter tapi bilang ngantuk nonton Inter segala macamnya. Loh, kan fans bukan berarti nggak bisa dihibur sama permainan. Dan gue kemarin melihat dua babak yang berbeda. Tapi kita ngebahasnya bukan sama gue. Yeah. Langsungnya sama dua panit ini gue tanya, Virzian juga menjadi fans Inter ya, lihat bajunya dah. Sorry. Soalnya sekarang peringkat 3 IPL ya. Dan Virzi juga baru kalah. Setelah baru sembuh. Sempat menati bentar. Berapa lama di rumah sakit? 5 hari. 5 hari. Tapi nonton bola tetap ya? Nonton dong. Nonton bola. Balik-balik langsung siaran, mantap. Langsung di kasur lagi siarannya kan? Brighton. Oh, Brighton dulu ya. Dia kan harus bayar tagihan, Pak. Menarik ini kalau ngomongin duo Milan, ini kan berbandingkan sama kualitas yang sehari sebelumnya ada City lawan Madrid, orang membandingkan. Tapi juga ada yang bilang, lo kalau ngomongin udah ada duo Milan ada semifinal, lo nggak bisa ngebandingin. Mereka pantas ada di sini. Tapi kalau melihat bagaimana kualitas kemarin Milan dan Inter di babak pertama dan babak kedua, gimana lo lihat kualitas permainannya? Iya, kalau kata si Arrigo Sacchi di kolomnya sih, kamu kemana Milan? Gimana Milan yang kita kenal? Nggak ada. Dan si Shevchenko juga bilang gitu, Alessandro Nesta juga bilang gitu. Mana Milan yang kebiasa menguasai permainan, mana Milan yang bisa ya mengalahkan tim-tim hebat lah. Berapa tim hebat mereka bisa kalahin musim ini. Tapi dengan penampilan yang mereka tunjukkan kemarin, si Sheva bilang Milan menderita secara psikologis lawan Inter. Jadi mindset mereka, si Shevchenko sebenarnya lebih menyoroti kayak mindset para pemainnya, sehingga kayak nggak siap, apalagi mereka kebobolan 2 gol ya kan dalam 11 menit pertama, dan itu yang Fikayo Tomori bilang setelah pertandingan, oke, kita punya game plan, kita punya macam-macam, tapi kalau misalnya lu kebobolan dari corner di bawah 10 menit pertama, terus nggak lama kemudian lu kebobolan lagi, it's very difficult untuk kembali dari hal kayak gitu. Apalagi lu kehilangan Ismail Benacer cedera diganti sama basically winger kan, sama si Junior Mesias. Itu yang membuat sebenarnya lebih kecewa sih kalau fans Milan ya, karena they don't show up. Sementara Inter ya mereka manfaatin kesempatan yang ada, mereka tampil lebih bagus ya. Kayak lu main 12 lawan 11 lah di lapangan kemarin, Ji. Lu kan lihat, lu kan nonton sendiri bagaimana ya para pemain mereka punya lebih banyak semangat, para pemain mereka punya lebih banyak ya penetrasinya jauh lebih bagus dan lain-lain. Milan basically don't create anything sebelum Junior Mesias mencatatkan tembakan on target pertamanya kan pada menit 81, gila. Dan itu habis itu dilanjutin dengan Pobega menit 91 yang sebenarnya benar-benar banget tembakannya. Onana nggak kesulitan ya, walaupun mereka sempat kena tiang ya kayaknya ya. Jadi tapi it's not enough untuk tampil di semifinal Liga Champions dengan performance kayak gitu. Dan iya pemain. Betul, setuju dong, kualitas dua tim ini sebenarnya nggak layak ada di semifinal ini. Kalau dibandingin sama dua kompetitornya. Ya kalau dibandingin dua kompetitornya mah ya jauh lah ya, emang jauh. Cuman kan kita nggak bisa ngilangin fakta bahwa ya Inter kan mereka satu grup sama Bayern, sama Barca, mereka ngalahin tim-tim bagus. Milan pun ngalahin Spurs. Jadi iya makanya mereka datang ke sini, the weight of history pokoknya dibalik mereka ada di semifinal itu kan banyak banget. Lu kalau lihat penonton yang datang kemarin di laga itu mulai dari Pirlo sampai Novak Djokovic pun ada gitu. Jadi the weight of history dari dua tim ini besar banget. Mas Firzi, tapi kata Abrar, Mas Firzi kurusan 3 kiloan mah ada katanya. Oh gitu. Ada 6 kilo gue turun kemarin di rumah sakit. Tapi tadi makan tunjang jadi nggak tahu naik lagi. Naik lagi, tunjang lagi ya. Kalau Panji nggak mungkin kurusan, soalnya sering kemakan omongan sendiri. Aduh, apa tuh? Bahaya banget. Tuntukan awas nih, tapi gue lagi nanti. Serangannya ngeri juga Nesa. Jal, kalau lihat babak pertama dan babak kedua, Inter juga kelihatan berbeda banget. Babak pertama mereka begitu nyaman, begitu aliran serangan itu jalan. Tapi babak kedua tuh balik kayak waktu dia sering kalah di Serie A, sering mandek, banyak crossing, banyak salah passing. Apa yang berbeda? Apakah memang
change strategi dari babak pertama dan babak kedua, mereka lebih mainnya lebih lambat gitu pace-nya dibanding babak pertama. Ya ini yang menarik, bahkan kalau dari babak pertamanya, bahkan gue bilang Milan beruntung kalahnya cuma 2-0. Gue ngeliat Inter bisa ngelebihin dari sekitar 2-0. Harusnya 3 atau 4, 3 minimal 3 atau lah. 4, iya. Itu Nyumpahin. Enggak juga, kualitasnya begitu kelihatannya. Terus juga yang gue sayangkan, Lautaro kan sayang banget tuh, dia lebih milih buat jatuhin diri ketimbang buat shooting, Penalti, yang dia udah peluangnya gede banget. Tapi kalau Inter sendiri, gue berani bilang sekarang kalau ini walaupun partai 2 leg, tapi udah selesai dari leg pertama. Karena Inter sendiri, tuh, dia bukan nyumpahin tapi nyampahin. beda ya. Dia nyampahin, beda ya, bukan nyumpahin tapi nyampahin ya. Kenapa gue bilang begitu? Mungkin benar, babak 1 dan babak kedua beda, intensitas Inter juga agak mengendurkan serangannya, walaupun ada pergantian pemain juga sebenarnya tetap masukin pemain yang sebenarnya punya insting buat golin juga. Tapi kalau kita lihat Inter perjalanan mereka sampai titik semifinal ini, baik di babak 16 besar, babak 8 besar, mereka selalu punya cara untuk mempertahankan keunggulan. Dan itu yang bahaya banget bagi Milan karena Inter sekarang udah dapat advantage 2 gol dan itu yang dilakukan Inter bahkan dari babak kedua pun dia udah bisa ngelakuin itu, bisa mempertahankan keunggulan. Dan harus diperhatiin lagi, Inter ini kan juga tim yang sangat unik musim ini ya. Tim dengan catatan clean sheet terbanyak di Champions League. Padahal kalau berdasarkan ngomongin clean sheet dong seolah-olah pertahanannya bagus banget gitu. Tapi kalau kita lihat dari permainannya, justru kalau dari expected conceded goals-nya, mereka rata-rata seharusnya kebobolan bisa 4-5 gol. Tapi mereka kemarin bisa menetralisir permainan Milan, walaupun Milannya gue harus akui tanpa Leo sangat berdampak dan Ismail Benacer harus diganti secepat itu sangat berdampak. Tapi harus kita perhatiin juga Inter ini selalu punya cara untuk bisa keluar dari babak-babak knockout seperti ini. Dan sebenarnya ada alasan yang mungkin kenapa si Simone Inzaghi dijuluki pelatih spesialis cup seperti ini ya, karena dia selalu tahu gimana cara untuk menang dan tahu gimana cara untuk close the game. Dan gue lagi-lagi kembali ke statement awal gue, Inter kayaknya udah berhasil menuntaskan perlawanan dari Milan di babak semifinal. Mantap juga. Tapi kalau ngomongin Milan tadi, ada Rafael Leao dan tidak ada Rafael Leao tuh ngaruh banget. Gue baca beberapa timeline dari fans Milan. Emang Milan ini musim ini harus diakui, Leo mungkin kekuatan 30%, terus juga siapa main tuh 20% dan sisanya dibagi gitu. Apa benar sebesar itu pengaruhnya Leo? Oh iya, besar banget. Dan kita lihat kemarin nggak ada penetrasi sama sekali. Nah itu, tapi sebenarnya kalau Leo ada di leg kedua, menurut gua ada plot twist dikit sih. Walaupun emang cuman kalau gol cepet sih beda cerita mungkin iya, kalau ada Leo. Walaupun emang selama ini cuman satu tim ya yang pernah overcome 2 defisit dari ketertinggalan 0-2 di semifinal. Itu adalah Liverpool. Liverpool lawan Barcelona 2018-19. Liverpool kalah 0-3 di Camp Nou, habis itu menang 4-0 di Anfield. Tapi itu exception, bukan normanya. Tapi kayaknya sih kalau Leo bisa main, I think dan kita juga harus ingat ya, bukan hanya Leo, tapi Giroud itu kan dia big game player. Kita kan tahu dia itu mungkin berapa 85 menit nggak ngapa-ngapain, tapi dia bisa aja dalam 5 menit dia nyetak 2 gol. It can happen, it still can happen di leg kedua. Dan menurut gua ya sebenarnya kalau gue bilang sih masih belum selesai gitu. Karena 1 gol cepet aja apalagi dengan nggak adanya gol tandang ya. Dengan 1 gol cepet aja pada 10 menit pertama, kalau Milan bisa lakukan apa yang Inter lakukan kemarin, itu bisa mengubah dinamika leg kedua, bisa berubah banget. Dan sebenarnya sama juga Inter, gue bilang tadi kan bisa mempertahankan keunggulan. Milan pun juga ada di titik semifinal dengan cara begitu juga kan. Lawan Spurs dia cukup 1-0 tapi di leg kedua bisa pertahanin. Dan di babak quarter final juga Napoli kena hal yang sama. Jadi sebenarnya ini unik sebenarnya. Tapi kalau Milan, kita berbicara soal Leo berdampak. Tapi justru gue soroti kemarin main jelek. Di antara Tomori dan Tonali. Gue nggak ngerti kenapa ada apa dengan Tonali ini. Justru mainnya musim ini ada bagusnya. Musim lalu pun juga bagus. Tapi makin kesini justru grafiknya seolah-olah menurun gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa dia dijulukin the next Pirlo. Satu-satunya alasan dia dijulukin next Pirlo mungkin ada perawakan dan gondrong dan sebagainya aja. Tapi kalau dari segi permainan, dari segi gol pertama pun dia juga, gol kedua dia juga salah mengantisipasi. Jarak dia dengan sang defensive midfielder terlalu jauh dan itu gap yang bisa dimanfaatkan. Dan menurut gue kemarin ada kesalahan beberapa pemain individu yang sebenarnya mahal banget harganya di babak semifinal kayak gini. Contohnya seperti Tonali itu. Iya, dan pergantian pemainnya juga sih sebenarnya. Kalau misalnya Benacer diganti 1 central midfield lagi mungkin nggak berubah. Tapi kan nih apapun yang udah terjadi, tinggal bagaimana leg kedua. Masalahnya kan emang 4 kemenangan terakhir Milan lawan Inter kan cuma datang dengan margin 1 gol gitu. It's not enough. Jadi dia harus lakuin suatu hal yang nggak pernah dia bisa lakuin sejak 2016, yaitu menang lawan Inter dengan margin 2 gol atau lebih. Tapi dengan adanya Leo, apalagi Leo kan sekarang punya, dia kayaknya katanya negosiasi kontrak lancar, dia akan tanda tangan kontrak baru. Karena he's in a happy place sekarang. Jadi di sini happy place dan dia bugar. Anything can happen dengan dia. Kita nggak pernah tahu dia bisa jadi world beater atau dia bisa kecengklak kakinya menit ke-5. Bahkan orang kan mikir juga Leo sebenarnya
rumornya cedera nggak bisa tampil di semifinal sebagai main games doang. Banyak Iya, orang iya, mikir ini iya. sebagai main games. Kayaknya dia emang disimpan buat seolah-olah disimpan di babak semifinal ini. Tapi Mungkin ternyata sebenarnya bisa ya, cuman mungkin Nggak pengen main dipaksakan, aman kali ya, dan iya. disimpan. Mereka nggak nyangka di kandang akan kebobolan 2 gol lebih cepat gitu kan. Gol cepat dan game plan-nya jadi nggak bisa dieksekusi. Itu Iya. masalah buat Milan jadinya. Nah ini kita lihat apakah di babak kedua benar kan ada plot twist atau memang sesuai kata Rijal ternyata sudah habis untuk Inter Milan kemenangannya, atau memang sesuai kata Virzi ketika ada plot twist, ada gol cepat dari Milan, semuanya masih bisa terjadi di babak kedua atau di leg kedua nanti yang gantian Inter sebagai tuan rumahnya, walaupun stadionnya sama-sama minjem ya dari Pemda. Gue diserang sama fans Inter, katanya gini nggak minjem, emang dipersulit sama dewan kota Milan ya. Tapi gue udah pernah kesana, lo kan belum. Wih, flexing, boleh. Tasnya Nesa Balas. kemarin berapa itu yang kita Nesa datang bawa tas, kita lihat di Google, waduh tasnya segini ternyata. Sama kayak ini dong yang Sama lo mesti Panji Gunawan, ini lo perhatiin aja orang heran gue. Kayak rambut gue udah siapa, begini. Mas? Iya, kayak netizen yang merhatiin Kadinkes itu. Flexing. Iya, flexing iya. Yakin ya, jangan flexing nih. Kita kalau ngomongin tim Italia ini menarik karena nggak cuma yang di Champions League ada 2 tim yang sudah di semifinal, tapi juga masih ada tim Italia yang ada di Europa League, dan kemarin dua-duanya somehow deliver, nggak kalah ya, satu menang, satu bisa seri di penghujung laga. Ada Juventus yang kemarin akhirnya bisa memperpanjang nafasnya ya, setelah kemarin mungkin nyaris kalah, ternyata mereka bisa menunjukkan mentalitasnya di kandang, nggak mau kalah menghadapi siapa kemarin? Lupa. Sevilla. Sevilla kan, sampai lupa. Sevilla. Ini yang ngalahin MU soalnya. Sengaja ya. Juventus kemarin main nggak begitu bagus, bahkan di kandang gitu, dan mereka nggak begitu banyak peluang-peluang bersih. Lo melihat apakah mereka punya chance menghadapi Sevilla yang kalau di kandang kita tahu menghadapi MU sangat gila-gilaan kan. Gila. Kita harus memuji orang yang mengalahkan MU atau tim mengalahkan MU biasanya juara kan, Sevilla nih. Tapi padahal sebenarnya mereka expected goalnya banyak, tapi kalau dilihat dari yang bener-bener peluang bersihnya sih dikit menurut gue ya, setengah peluang, seperempat peluang gitu kan. Gimana Fir, lo melihatnya Fir? Iya, ini kalau lihat Juventus ini sedih ya, gue bilang sih dengan kemampuan pemain-pemain yang dia punya. Allegri tuh kayaknya mainin timnya tuh sedih banget, 3 back, main 5 gelandang, tapi timnya nggak bisa control the game, timnya nggak bisa dominate possession. Oke, mereka punya dalam beberapa fase laga mereka bisa mengendalikan permainan, tapi quality chances-nya ya, walaupun tadi terlihat tinggi, tapi kayak kemarin hingga 10 menit terakhir Sevilla outshot Juventus 13-5. On targetnya 5-1. Itu kan beda jauh banget. Gol Gatti ini adalah big chance pertama yang mereka bisa ciptakan, dan itu 96 menit 96. Itu pun juga gol pingpong kan, jatuh dari langit. Yes, dari corner. Sebenarnya kalau lihat di forum Juventus di luar ya, banyak yang bilang, ya ini adalah hoki, kita bisa dapat imbang itu hoki. Dan mereka menyoroti Allegri, ini Allegri nggak bisa, nggak sustainable apa yang dia lakukan seperti ini. Taktiknya, pemilihan pemainnya, ya at least yang dia bisa lakukan dengan benar kemarin adalah ya 2 pergantian kan, dengan masuknya Pogba, dan itu akhirnya dia berkontribusi juga. Tapi Pogba kalau lu lihat musimnya secara keseluruhan juga ya hancur juga. Main Iya, makanya. Ya kan? Hancurnya di ruang perawatan. Tapi ini kan menarik ya, soal Allegri selalu diperdebatkan, bahkan dari pertengahan musim udah banyak yang Allegri out, tapi somehow dia bisa deliver lagi dari papan atas, bahkan sekarang peringkat 2 Serie A, dan sekarang dia ada di sini itu, ada di semifinal Europa League. Berarti kan sebenarnya nggak sebegitu buruk ya dibanding orang yang banyak keluar-keluar, ujung-ujungnya nggak ada trofi, nggak ada kesempatan di mana-mana. Tim apa itu? Nggak, apa itu? Gimana ngeliat Allegri musim ini? Kalau dibilang buruk banget, gue masih harus bilang buruk sebenarnya. Standar Juve musim ini sangat-sangat buruk. Begitu dekat dia sama pemecatan di awal musim. Tapi kalau soal balik ke performa lagi, sebenarnya mulai balik. Tapi yang gue jadi pertanyaan kemarin di semifinal, justru pemain yang kebetulan performanya mulai meningkat, justru nggak dipilih di tim selection sebagainya. Dan itu gue rasa anehnya di situ. Iya, aneh jadinya, kayak macam-macam pemain seperti Chiesa yang dibutuhkan. Chiesa dalam menit bermain yang reguler, gue bilang dia nggak melulu harus dari impact dari bangku cadangan. Terus juga ada nama Rabiot, walaupun Rabiot selalu nggak pernah tampil yang kualitasnya tinggi-tinggi banget ya, tapi gue rasa dia dibutuhkan di squad Juventus ini. Terbukti tapi Rabiot butuh emaknya pasti ya. Butuh emaknya, ya. Veronik.
Tapi kalau dari performance kan Juventus sempat meningkat juga walaupun dia sempat dikurangi 15 poin. Tapi kan 15 poin sebelum Balik itu lagi, dia emang performanya salah satu tim paling konsisten Bagus, gitu. paling tinggi Dan bahkan ternyata, poinnya. iya betul. Dan Setelah setelah Napoli. dikembalikan 15 poin kita ngeliat sendiri efeknya dia ternyata bisa balik ke 4 besar lagi. Tapi belakangan kurang lebih gue bilang semenjak mereka dapetin 15 poin kembalinya itu, performa mereka menurun banget sebenarnya. Menurun banget dari segi performance, dari segi kualitas individu juga menurun. Dan kalau gue bilang sih ya emang kualitas individu pemain Juve emang segini-segini aja. Dan kalau dari ngomongin squad keseluruhan lagi decline, emang semuanya lagi decline dan ini butuh penyegaran. Walaupun penyegaran itu udah disadari mungkin sama si Allegri dengan ditunjuknya beberapa pemain muda di mix di musim ini ya. Tapi gue rasa itu kurang cukup untuk menyelamatkan musim Juve yang gue bilang ya udah sangat buruk sebenarnya Juve. Paling bener ya si Samuel Iling Junior Iya, itu ya, itu impact-nya kayaknya bagus. luar biasa. Tapi ya fact bahwa dia mungkin pemain terbaik kemarin di laga kemarin walaupun dia main 45 menit, menurut gue ya masih banyak trouble sih. Dan gue nggak yakin sejauh mana Juve akan berkembang di bawah Allegri musim depan, Ji. Ya tapi kalau ngomongin berkembang apa enggak, sekarang kan kita tahu ketika kemarin Allegri sempat nggak deliver sama Juve, bahkan dibilang Allegri out, kan banyak pemain yang belum kembali kan, Federico Chiesa, kemudian si Pogba juga belum tampil, terus juga ada beberapa pemain yang mungkin juga masih cedera, tapi kan dia somehow bisa memixin, naikin pemain-pemain muda kan, Fagioli, terus juga si mas-mas dari mana Gatti itu juga dipromosikan, sampai si Iling kan, artinya sebenarnya dia bisa merecover dari ekspektasi orang yang tadinya ini main kayaknya banyak yang nggak bisa tampil, tapi dia bisa deliver ada di sini sekarang. Artinya harus ada apresiasinya juga dong untuk Allegri, makanya kan manajemen pun juga mempertahankan dia sebenarnya kan. Iya itu yang dia performanya kembali lagi, bounce back dari musim yang startnya buruk banget. Itu harus diapresiasi juga karena pemain-pemain muda ini mungkin musim lalu nggak kedengeran nih namanya. Fagioli, Iling Junior, kan juga segala macam. mulai makin reguler ya. Itu juga dan mereka dikasih kesempatan ternyata bisa deliver. Ya seharusnya mereka yang seharusnya bikin build around them gitu. Squad Juve ini dibangun di sekitar mereka. Tapi kalau kita lihat juga dari kualitas pemain yang didatangkan, Di Maria pemain bagus tapi ya jelas usia udah makin tergerus, kualitas juga makin menurun pastinya dengan usia kondisi fisik seperti itu. Nggak ada alasan itu, lihatlah kemarin cetak gol Inter umurnya 30 juta. 30 tahun. Veteran bisa ngelakuin itu gitu. Tapi kalau dari Juventus secara kolektif ya itu jadinya nggak keseimbangan tim yang nggak terlalu dapat walaupun di lini belakang pemainnya ada yang bagus, Bremer dan sebagainya cukup oke. Tapi kalau dari penyelamatan musim mereka ini harus dilakukan ya menurut gue udah telat gitu, udah bukan telat lagi, emang udah nggak bisa diselamatkan. Mungkin apabila mereka bisa finish di 4 besar di Champions League musim ini ya udah pencapaian lah. Tapi ya Allegri out masih tetap harus disuarakan menurut kalau walaupun finish 4 besar. Wow, ini menarik. Tapi kalau misalkan juara, lu masih akan menyuarakan Allegri out juara ini misalkan Europa League. Juara Europa League jelas, berarti dia bisa menyelamatkan timnya, dia bisa recovery itu luar biasa. Kalau dia juara dia lanjut, udah gitu kan dia dekat sama keluarga Agnelli, jadi aman. Dan memang yang gue baca-baca kan dia walaupun dia ada keributan di ruang ganti kan dan juga katanya mulai nggak dipercaya, termasuk nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari Vlahovic, Chiesa, sampai beberapa pemain lainnya. Tapi memang Agnelli ini merasa Allegri punya jasa yang besar di masa lalu kan. Dan bahkan musim ini dia bisa kembali merecover Juve yang tadinya orang bakal bilang ini kayak degradasi nih, ini kayaknya bakal hancurin, tapi ternyata ada di peringkat 2 lagi sekarang. Tapi kalau ngeliat bagaimana leg kedua nanti lawan Sevilla, lo melihat seberapa besar chance-nya? Sangat sulit sih kalau gue. Sulit banget karena kita tahu Sevilla dia udah berpuluh-puluh kali mungkin Juve ini pantau IG-nya sulit banget ya karena Sevilla udah tim berpengalaman, dia tahu banget cara keluar dari situasi apa bahasanya seperti DNA ini. lagi. DNA Europa League. Ada, bener adanya kalau dari Kalau Juventus kan dulu kata-katanya orang badut Eropa kan. Badut Eropa. Kata hatersnya maksud gua karena mentok-mentok di finalisnya doang kan, finalis Liga Champions kan. Masih sangat sulit apabila melawan Sevilla yang walaupun mainnya seperti ini tetap bisa menyulitkan lah buat skuad Juve yang sekarang. Gimana Firlo Iya, Sevilla di Ramon Sanchez sih ngeri banget parah sih. Bajunya apa pada putih kok semua apa pas lawan MU sih gampang. Ramon Sanchez Pizjuan itu mengerikan. Orang kapten lo sendiri yang tiba-tiba meneror pertahanannya. Iya, teman-teman. Dibayar sama Ramon Sanchez Pizjuan. Tapi memang seru sih di Ramon Sanchez, apalagi sekarang main di Libar kan dia Sevilla kan objektif utama, bahkan ketika melawan Man U aja mereka masih ada setengah mata ke zona degradasi kan. Sekarang kan udah aman dan lain-lain. Permainan mereka sekarang gila, mereka punya they have that experience, they have that strength in depth, pemain-pemainnya juga luar biasa. Kalau kita lihat mereka bisa rotasi pemain di La Liga dan di Liga Eropa tanpa mengurangi kualitas permainan.
Jadi ya serem sih bagi Juve. Tapi gua nggak bilang Juve bakal kalah tanpa perlawanan ya. Pasti mereka akan berusaha. Bisa. Kalau kata fans Juventus pasti Juve is still Juve kan, mentalitasnya Asik, bakal ada. Tapi kalau ngeliat Pogba, ini sedikit gue mau sedikit bahas Pogba, di mana orang selalu bilang ketika pemain bintang dari Premier League ke Serie A bakal menjadi easy gitu kan. Ada contoh-contohnya, bahkan Smalling bisa deliver, Eslian bisa deliver, Temi. Alexis Sanchez, dan Abraham. Darmian pun sekarang Abraham, bisa bagus lagi kan. Tapi Pogba nyatanya nggak otomatis bisa langsung deliver di Juventus, bahkan sama Juventus yang katanya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dia dibandingkan MU gitu kan. Menurut lo gimana, Jal, sama Pogba? Kalau sekarang mungkin tadi malam dia impact-nya harus kita akui bagus. 20 menit terakhir dia masuk beri impact yang luar biasa menurut gua. Dia ngasih inspirasi lah buat tim untuk comeback. Tapi kalau kita belajar dari masa lalu juga, Pogba ini sering banget ketemu situasi kayak gini. Kelihatannya balik lagi performa bagus, kelihatannya kayak ini the real Pogba udah muncul nih. Ternyata Pogba has arrived gitu istilahnya, Pogba udah dateng segala macam, tapi ternyata itu nggak akan berlangsung lama gitu. Performa bagus dia selalu semu, gue bilang, selalu semu aja, nggak berlangsung secara dia nggak bisa menunjukkan kualitas terbaik dia. Terbukti dia juga udah lama terakhir berkontribusi gol, gue rasa 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu bahkan, baru tadi malam lagi dia ngasih kontribusi ke gol. Tapi kalau kita belajar dari pengalaman dia di MU, bagaimana dia sering banget ketemu situasi kayaknya udah balik tapi habis itu performanya gitu-gitu lagi. Top assist juga sempat ya dulu ya. Tapi habis itu hilang segala macam ya. Ini menurut gue yang salah bukan cuma dari kualitas dia, tapi attitude dia pun juga sangat bermasalah kalau gue bilang. Ya kita nggak tahu ada yang masalah. Mungkin ada benernya dulu Mourinho mengecap dia sebagai toxic. Ya gue rasa ya ini akibatnya karena lu nggak bisa, dia nggak mengharapkan sesuatu yang lebih dari diri dia sendiri gitu. Jadi sayang banget potensi sebesar Pogba, gue rasa nggak pernah nyentuh potensi terbaiknya selama ini sejauh ini. Ya itu karena orang banyak yang bilang, orang banyak yang lupa Pogba begitu bersinar di Juventus dulu ingat siapa mentornya, siapa senior di sana. Karena ada Pirlo, ada lain-lain. Ada siapa lagi, ada Vidal di sana. Macam-macam, Begitu di MU dia dikasih tugas menjadi pemain yang paling penting di sana, menjadi leadernya. Nyata dia nggak bisa dilihat. Di Prancis pun masih ada Kante, ada Matuidi, bahkan ada main-main lain yang bisa step up. Dan ya itu yang membuat akhirnya orang banyak yang bilang bukan MU yang ngancurin Pogba, tapi Pogba sendiri menurut gue yang nggak pernah fokus di lapangan secara attitude, secara profesional, walaupun memang ya dia tetap punya potensi gitu kan. Ya mirip-mirip Balotelli lebih bagus sedikit lah menurut gue. Menurut lo masih ada chance buat Pogba untuk bisa memperbaiki karir di Juventus? Dia berapa sih umurnya? 30 ya, 29 30 ya. Udah maksud dia masih ada waktu lah, apalagi kan kita tahu di Serie A gelandang bisa bertahan sampai 35 gitu kalau dia dengan permainannya, apalagi dengan daya jelajah dia yang juga tinggi. Ya menurut gua kalau misalnya Allegri bisa ciptain lingkungan yang tepat buat dia ya, ekosistem yang tepat buat dia di mana dia bisa perform, gue bilang sih pasti dia masih ada, apalagi kalau dia free dari cedera ya. Masalahnya kan cedera, gaya hidup dia kan jadi masalah dari dulu. Dia suka di tuduhannya suka party, suka macam-macam. Media di Inggris kan juga nyerang dia constantly, itu kan juga yang bikin dia susah ya di Inggris ketika itu. Jadi kalau misalnya lingkungannya mendukung dia dan dia bisa membantu dirinya sendiri, menurut gua masih ada 4-5 tahun lagi waktunya Pogba di Juve sih, Ji. Asal dia bisa fokus ke his own game gitu, ke permainan dia sendiri, gimana cara dia bisa expect hal jangan lebih banyak dari distraction dia juga kan. Iya, nggak banyak. Gua bilang ya, di setiap musim dia main lebih banyak dia ganti rambut daripada jumlah golnya. Jadi ini yang selalu gua permasalahin dari Pogba, dari soal attitude, ya seharusnya itu juga yang harus diubah dari Pogba. Ya di Inggris kan diserang terus kan, Graham Souness kan nyerangnya soal kayak Anggi ya ganti-ganti rambut terus. Keren banget. Thomas Shelby. Anjing mau muncul nggak? Iya, biar orang lihat gitu kayak Pogba gitu. Dia mah pok ame-ame. Tadi kalau Rizal udah sempat bahas Mourinho yang mengkritik, katanya kita bahas Mourinho lah yang menang. Ini Mourinho diremehkan segala macam, lawan katanya calon pelatih yang masa depan yang memberikan sepak bola menghibur juga dan bisa mengangkat Leverkusen, walaupun sekarang masih peringkat 6, peringkat 7, maksudnya nggak begitu ngangkat juga. Dan ternyata kemarin lawan gurunya yang pernah menangani dia di Real Madrid, akhirnya kemarin tumbang juga walaupun masih leg pertama gitu. Lu lihat apakah ada chance untuk Leverkusen bisa membalikan keunggulan dari Roma ini? Tapi gue jawab dulu tadi soal mengangkat banget, sebenarnya udah mengangkat banget Bang, tapi karena dia tetap di 6-6 doang, the damage is too big di awal. Iya, tapi maksud gue orang tuh menganggap dia akan menjadi the next big thing ya, padahal menurut gue dia baru kayak Unai Emery, yang sekarang Unai Emery sebenarnya juga gitu juga kan, ya kan? Atau kemarin di Persik Kediri juga ada pelatih yang bisa ngangkat 9 pertandingan, 10 pertandingan juga kan. Maksud gue kalau dia udah nyampe stepnya di
peringkat 3, peringkat 2 menurut gue itu akan menjadi next big thing. Tapi kalau masih peringkat 6 menurut gue masih jauh untuk bisa dibilang the next big thing sih. Tapi kalau dari segi permainan, dari mana dia segi juga bisa mengeluarkan potensi terbaik dari pemain-pemain yang ada di Leverkusen, itu yang harus gue apresiasi juga. Dan gue bilang ini judul yang bagus ini ya, Xabi Alonso kalah ilmu dari Mourinho, karena sering banget gue ngeliat kejadian-kejadian kayak gini di babak knockouts European match gitu. Tim yang main atraktif, tim yang main pakai ideologi idealisnya sebagai macam, itu akan kalah dengan tim yang mainnya dengan fokus ya. Satu-satunya cara dia untuk menang ya dengan cara dia pragmatis gitu. Itu selalu kesulitan tim-tim yang main atraktif seperti ini. Dan kalau kita lihat juga semalam ketika Leverkusen ketinggalan 1-0, gue kayak nggak ngeliat gimana cara mereka bisa mengembalikan keadaan gitu. Jangan mengembalikan keadaan, tapi bisa untuk menyamakan kedudukan walaupun mereka mendominasi pertandingan. Tapi bisa kita lihat position juga, doang expected goals-nya walaupun peluang yang diciptakan minim gitu, nggak nyampe ke gawang yang membahayakan si tapi Roma banget. Ngeliat statistik ini ya, tanpa ngeliat pertandingannya atau ngeliat pertandingan skill saja, ini menunjukkan level permainannya jelek banget ya. Pas akurasinya di bawah 80% Roma gitu kan. Terus juga expected goals-nya ada yang di bawah 1. Berarti kan ini kan levelnya emang ini banget ya, alot banget dari game kemarin. Masalahnya kan Inter si Leverkusen-nya Xabi kan lebih main di counter attack ya. Dan untuk main di Olimpico tuh emang susah banget karena Roma di Olimpico tahun ini di Liga Eropa performanya gila-gilaan. Tapi kalau misalnya Xabi ngangkat timnya ke peringkat 6 menurut gue udah bagus banget karena dia datang tuh timnya 17 dan si Mourinho juga udah bilang soal bagaimana Xabi akan jadi pelatih yang hebat karena pertama Xabi dia bapaknya manajer, kemudian dia pernah dilatih oleh Guardiola, dia pernah dilatih oleh Ancelotti, dia pernah dilatih oleh Benitez. Mourinho sendiri. Iya, sama Mourinho sendiri di Madrid 151 pertandingan bersama Mourinho di Madrid. Jadi ini orang emang lagi dibentuk sebenarnya. Dan untuk dia berhasil membawa Leverkusen ke semifinal pertama antar klub Eropa sejak final 2002 itu yang ketika mereka akhirnya lolos ke final lawan Madrid yang akhirnya golnya si Zidane. Dan itu merupakan suatu hal yang luar biasa lah, nggak terpikirkan lah bagi para pemain Leverkusen sebelumnya. Dan ya dengan pemain yang dia ada sekarang ya, untuk menghadapi Mourinho yang emang udah settled di Roma. Ini udah berapa ya? Ini kan udah 3 semifinal counter klub Eropa beruntun kan ya. Pertama mereka yang ketemu MU itu kan 2020-21. Habis itu kemarin di Europa Conference League di mana mereka akhirnya juara. Sekarang mereka tampil lagi di semifinal Liga Eropa. Jadi artinya nih tim punya pengalaman di Eropa. Ini tim yang udah terbiasa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Berbanding terbalik dengan Xabi yang memang baru memulai petualangannya sebagai pelatih. Tapi menurut gue sih dia bakal lebih hebat dari si Gerrard dan Lampard terutama sih. Kalau dari Lampard gue sepakat, tapi dia juga kan heavily influence. Dia masih ngarep Gerrard jadi pelatih Liverpool. Masih berharap loh. Lu masih berharap loh. Masih sayang. Gerrard jadi dia kalau dia berharap jadi gitu. Ya kan dulu udah disiapin. Iya, masih bias gitu kalau kata di Aston Villa disiapin kan untuk jadi pelatih, sayang banget. Tapi kalau dari Alonso sendiri yang terpenting bagi dia kan dia sekarang udah ngangkat Leverkusen. Sekarang dia dihubung-hubungkan sama job di tempat lain kan. Bahkan yang paling minat sama dia tuh Spurs. Dan ini menurut gue tantangan bagi dia ini. Spurs mungkin project yang menarik. Spurs, Mourinho, Conte. Kasihan banget. Hati-hati nih, bahkan pemain-pemain biasanya pelatih-pelatih muda gini suka tergoda nih kayak Potter dia ngangkat Brighton. Tiba-tiba dia datang job Chelsea tergoda untuk pindah. Gue Alonso, hati-hati buat Alonso ini seharusnya. Jangan sampai dia mungkin project Spurs ya menarik-menarik juga, ada pemain-pemain hebat di sana. Tapi kalau dia pinter, seharusnya dia bertahan 1 musim lagi. Walaupun Leverkusen nanti musim depan pemainnya bakal laku, gue lihat sih bakal laku, pemainnya banyak banget. Ada 3 nama ya, Florian Wirtz yang terus si Diaby. Frimpong, Diaby juga. Jadi kalau dia seandainya ditinggal itu pun duitnya kan bakal banyak. Gue pengen ngeliat dia dapat 1 musim penuh dan juga dapat dukungan money atau duit dari 3 pemain ini. Seandainya mereka pindah, kalaupun mereka stay akan lebih bagus lagi. Apabila Alonso dapat kesempatan dari 1 musim penuh dan juga dapat kesempatan dari pramusim udah bersama squad yang sekarang. Karena kalau dari segi permainan ini benar-benar kata media Jerman kombinasi dari pertahanan ala Mourinho dan kombinasi serangan ala Pep ya, karena ya itu tadi Mas banyak berlebihan memang dia juga yang juara pasti pasti. Kalau nama-nama pemain tadi disebutkan ada Diaby, ada Wirtz, ada si Frimpong, menurut lo mana pemain yang paling outstanding musim ini dan juga harganya bakal paling mahal musim panas? Sebenarnya Diaby sih yang dari dulu dari latih Newcastle ya terutama ya, dia 10 gol 10 assist dalam 3 musim beruntun. Itu adalah salah satu catatan tertinggi di Eropa.
Walaupun sekarang Florian Wirtz yang lagi jago juga ya. Walaupun sempat patah kaki apa cedera panjang ya dia tahun lalu kan kaki kan apa cedera sampai musimnya nggak selesai kan. Yes. Dan menurut gua itu tadi bagaimana sekarang kan dinamikanya Xabi kalau di Jerman kan dengan direktur olahraganya juga ya. Kayaknya Xabi sekarang datang dengan direktur olahraga baru deh. Masih Simon Rolfes itu bukan sih, kayaknya udah ganti ya. Banyak perubahan di Iya, banyak perubahan. Salah satunya adalah dengan masukin Xabi Alonso ini. Jadi memang di Leverkusen sendiri lagi banyak pergantian, lagi banyak sistem change lah, manajemen change di atas. Nah, itu bagaimana dia menghadapi musim panas ini. Kalau misalnya musim panas ini dia puas dengan kinerja timnya, kalaupun ada 1-2 dilepas bisa digantiin, dia pasti akan berusaha lebih baik dan peringkat 6 sekarang kan jadi platform untuk lebih menyerang ya, apalagi tim-tim kayak Leipzig gitu-gitu bisa lah mereka attack. Nah, tinggal lihat aja bagaimana musim panas ini. Gue penasaran sih pemain-pemain yang didatangkan dari Arsenal ini kok bisa begitu deliver ya. Ada Emmanuel Frimpong, ada juga Abu Diaby. Oh beda. Abu Diaby. Itu tahun 90 namanya. Anjir, Emmanuel Frimpong anjing jadul. Berarti kalau menurut kalian Xabi Alonso nih cocoknya ngelatih di mana atau tetap aja mendingan? Coba kalian komen-komen ya. Dan semalam juga West Ham menang loh Panji di Conference League ya, tapi ya lawan AZ. Gue tahu sih emang nggak tahu kenapa West Ham ini menang, tapi pasti karena pedengnya tinggi juga mungkin habis ngalahin MU. Dikit-dikit MU itu lah. MU nggak makan. Terus sebagai host itu kadang-kadang suka terpancing kan. Orang-orang tuh bilang jangan MU, tapi semuanya pada mancing gua. Itu nggak kita bahas MU ya. Nggak, kita ngomong. Tadi harus membahas IPL. Ya, karena minggu ini kan juga menarik ya. Masih ada jadwal pertandingan IPL, masuk West Ham juga akan bertanding lawan siapa tuh? West Ham-nya lawan Brentford, terus juga MU akan ketemu Wolverhampton merebutkan 3 dan 4 besar ya. Terus juga ngeri banget nih. Ini seru ya, kalau menarik dari Leicester. Pembahasan ini ya. Sebelum kita ngebahas ke MU, Wolves ataupun juga laga lainnya, ada satu tim yang bisa dibilang sebagai tim yang paling menentukan karena jadwalnya sangat menentukan. Beberapa laga akhir-akhir. Ada Chelsea kan, karena Chelsea akan ketemu semuanya nih yang menentukan, lawan Newcastle, lawan Arsenal, lawan siapa lagi ya, bahkan Nottingham Forest yang masih harus ngejar zona degradasi pun juga akan ketemu sama Chelsea. Jadi Chelsea menentukan nasib banyak tim nih kan. Menurut lo ini gimana nih, akan siapa yang dari sisa laga ini yang bisa akhirnya tertawa puas sih dari peringkat 3-4? Menurut kalian dari hitung-hitungan dari 3-4 siapa yang lolos dan juga akhirnya degradasi, siapa yang degradasi? Kalau gue idealnya 3-4 pengennya Liverpool Newcastle pengen. Ajar ini tadi. Kalau idealnya itu. Ideal. Apaan ideal lo di bawah? Seketika sekarang sedekat ini gue juga nggak nyangka justru fans Liverpool. Gue juga nggak nyangka, sedekat ini dan MU kelihatan habis bensin. Jadi gue harap Liverpool bisa senggol terus lah, United pepet terus, mungkin bisa ngelakuin, karena kita lucu kan, karena Premier League tuh kalau timnya udah settle tapi tiba-tiba dapat pressure, apapun bisa terjadi. Tapi kalau dari degradasi gue jujur nggak bisa nebak sampai sekarang. Yang udah fix sih Southampton menurut gue 100%. Iya, udah jauh banget. Sisanya, seketika Everton bisa menang 5-1 dari Brighton, gue nggak habis pikir gimana gue bisa menebak degradasi musim ini. Tapi kalau 4 besar, ya harapan gue Liverpool sama Newcastle layak sih seharusnya untuk musim ini. Nah, MU ini kan masih ada 3 home ya, dan juga 1 laga tandang lawan Bournemouth. Nah, lawan Wolverhampton dengan konsisten, dengan tren dia sekarang lagi nggak begitu bagus nih, apakah otomatis di kandang akan melulu katanya, karena main di kandang MU agak tenang nih karena mainnya di kandang? Apakah iya begitu ketika main di kandang? Karena sekarang bukan soal home dan away, tapi dari cara main dia sekarang udah menurun dari beberapa pertandingan terakhir, bahkan sejak lawan Newcastle menurut gue. Iya, pertama sih main di kandang. Iya, itu kan suatu keuntungan. Man United di Old Trafford beda lah dari kalau mereka main tandang. Kedua adalah waktu istirahat. Dari pertandingan melawan West Ham dan nanti melawan Wolves itu ada waktu 5 hari bagi Man United istirahat. Itu 5 hari itu kemewahan buat Man United karena sejak awal Januari Man United tuh udah bermain 33 kali Ji. Itu rata 3,8 bermain sekali setiap 3,8 hari. It's a very lot of games. Itu jumlah pertandingan yang sangat banyak, apalagi dengan pemain-pemain mereka yang ya tadinya bisa rotasi, sekarang mulai beberapa cedera, jadi nggak bisa, skuadnya harus tipis, skuadnya nggak sedalam yang Erik ten Hag sangka. Tapi menurut gua ya
1 gol dari 3 pertandingan terakhir. Marcus Rashford juga cuma 2 gol sejak awal April ya. Udah mulai menurun juga, tapi menurut gue sih kalau di kandang seharusnya bisa. Walaupun kalau kita ingat musim lalu Wolves menang ya di Old Trafford. Nah, makanya tapi kan itu it's a different ya, pelatihnya Wolves sudah beda dan pelatihnya si Man United juga tentunya beda. Nah, tinggal bagaimana aja karena Lopetegui ini udah bikin tim yang Lopetegui datang ketika Wolves di dasar klasemen loh. Sekarang udah saingan sama Chelsea. Di Europa League, Lopetegui bukan pelatih, gue lupa deh. Lupa lah itu. Oh, yang di itu ya, yang di kan, iya kayaknya Europa League. Itu juga Lopetegui deh kalau ingat gue. Iya. Kita lanjut lagi ya. Tapi kalau ngomongin dari sisi lini depannya dan juga lini belakangnya, siapa menurut lo yang nanti dipasang? Karena Varane katanya kemungkinan udah balik, terus juga lini depannya tapi menjadi masalah katanya, masih bingung menentukan siapa bola terbaik ke sekarang justru bingung ya, karena 2 bulan 3 bulan lalu mungkin nggak akan bingung dalam memilih lini depan untuk United karena patternnya udah jelas. Tapi kalau untuk sekarang ada korelasi kenapa United performa dan hasilnya menurun ya sejak Rashford juga nggak bisa produktif lagi untuk bisa mencetak gol atau mencetak assist. Tapi at least kalau untuk pertandingan lawan Wolves besok kita tahu seberapa dalam mereka bertahan. Ya lu tetap butuh Rashford di sana. Weghorst bukan jawaban ketika lu berhadapan dengan tim-tim yang main dalam kayak begitu. Jadi menurut gua Rashford ada baiknya di start sebagai number 9 karena di selain itu baik itu Weghorst mau itu juga si Martial malah bukan ngasih solusi malah makin banyak pertanyaan gitu. Kalau lu nimbulin Martial dan Weghorst. Jadi gua rasa ada baiknya Rashford di Tapi depan. kan shot on target pertama Man United di West Ham itu kan dari Weghorst tuh menit 71. Tapi itu problem banget tuh. Iya, muncul masalahnya udah gitu ditambah dengan De Gea kan. Maksudnya lu nggak bisa nyetak gol, habis itu ditambah kiper lu capek bangun serangan bikin lucu. Iya. Jadi kalau dari segi walaupun match United lawan Wolves ini selama 5 musim terakhir selalu seret gol. Kalau apalagi kalau main di Old Trafford selalu seret gol. Jadi gua rasa seandainya United bisa nyuri gol 1-0 atau 2-0 di babak pertama, gua rasa mereka jelas pasti menang. Karena kita tahu United sepanjang sejarah Premier League nggak pernah kena comeback kalau udah unggul duluan. Iya, kalau di Old Trafford ya, apalagi setengah babak. Dari tahun 1980 berapa kan itu gila. Stats yang sangat angker dan kalau mereka bisa manfaatin, jangan sampai ke bawah permainannya Wolves. Jangan sampai lu ke bawah 0-0 sampai menit 60-70. Gue rasa besar kemungkinan United masih bisa menang. Tapi kalau mereka ke bawah sampai 0-0 menit 60 sampai 70, ya anything can happen gitu. Apalagi ke ya kalau sampai kalah ganti merek aja jadi merek sepeda lah, nggak usah jadi klub bola lah. Karena ngomongin dari kiper tadi sempat bahas sama Vinci bagaimana De Gea yang akhirnya sempat menjadi lucu ya ketika lu nggak bisa nyetak gol tapi akhirnya lu melakukan kesalahan fatal ya akhirnya tim lu kalah juga kan. Nah ini nama De Gea mulai mencuat lagi untuk musim depan, bahkan walaupun Ten Hag sudah bilang akan dapat kontrak baru kan. Tapi katanya tidak ada jaminan dia menjadi pemain utama lagi di musim depan menurut lo. Karena gajinya diturunin juga kan. Cuman ya kalau kita lihat De Gea dengan influence dia yang ada, apa bisa Ten Hag nggak jadiin dia kiper utama? Lagi udah gitu kalau penggantinya siapa, kiper Anderlecht itu yang masih 20 tahun ya? Siapa? Kan ada ini, ada Jack Butland lah dan pelayanan pantat. Iya benar. Itu di sama Hiten masih ada. Cuman kan ya bukan kiper Man United, bukan Hiten, bukan Butland lah. Pokoknya De Gea dan satu kiper lagi. Apakah itu akan rotasi seperti ketika ada Dubravka dan ternyata Dubravka bukan jawabannya? Oleh kan dulu sempat dirotasi kan. Dean Henderson udah nggak bisa balik ya? Udah bisa. Masih bisa ya? Masih loan kan? Apalagi dia karena apa sudah nggak mungkin lagi dia kayaknya stay di Nottingham. Nah iya. Nah bisa nggak dia? Kayaknya udah nggak bisa, tapi sih apa namanya udah lewat ya si Henderson tuh. Momentumnya udah lewat. Jadi artinya apakah Man United akan all out beli Diogo Dalot? Siapa Diogo Costa? Iya Diogo Costa. Dengan prioritas lain yang nggak kalah penting, kayak lu sekarang masih punya gelandang pinjaman, lu masih punya striker pinjaman. Pasti mencetak gol juga akan urus ya. Belum lagi nih kita pernah bahas kan, belum lagi urusan sama ownership yang baru. Gimana nih ownership yang baru? Ownership yang baru akan menyetujui siapa pembeliannya. Masih banyak lah, masih panjang lah jalannya lah. Mencuat juga nih katanya dengan gaya mainnya mungkin akan cocok gitu kan, dia lumayan bisa build up, lumayan pede juga megang bola. Apakah akan menjadi kiper yang cocok buat MU atau cuman malah membuat MU malah makin busuk gitu di mata para haters ya, karena kan banyak cakap dia kan, dia ngehe kan, dia ngehe banyak. Tapi kalau dari segi kualitas menurut gua Martinez pun oke, tapi selalu ada garansi error gitu sekiranya. Macam Hugo Lloris lah. Dia oke. Enggak lah, jangan masa Martinez sama Hugo Lloris jauh lah. Piala Dunia. Tapi kalau dari segi error, selalu ada error dari Martinez ini. Entah di setiap musimnya selalu ada error. Dan kalau dari segi Man United, mungkin kalau denger nama Man United dan lu denger Martinez, mungkin cocok kalau dari segi mentalitas. Karena United butuh pemain-pemain nakal macam ini. Kita tahu sendiri efek dari datangin pemain nakal macam Casemiro. Ngangkat mental banget buat pemain United. Dan kalau mereka punya pemain macam itu di lini belakang,
kiper yang bawel, kiper yang bisa mengintimidasi, akan suatu kelebihan. Tapi ya gue kira Martinez juga nggak akan dilepas secara murah lah kalau sama Aston Villa. Dan ini jadi pertanyaan. Dan kalau emang mereka dapat owner baru, gue harap ini akan ada perubahan transfer policy dari Manchester United lah. Nggak harus pemain mahal, nggak harus pemain yang high profile banget untuk bisa menutup solusi, untuk bisa menjadi solusi di pemain lo. Contoh ada banyak tim kok nggak harus beli pemain yang harga 90 juta, 100 juta, nama-nama gede untuk bisa mengobati tim, nggak mesti kayak gitu. Sancho pun juga gue bilang gagal. Antonio juga sampai sekarang harga gede nggak bisa kontribusi secara itu. Gue harap United bisa lebih pintar dalam mengidentifikasi pemain, karena ada beberapa kiper juga yang sebenarnya harganya nggak terlalu mahal, dan mungkin Diego Costa bisa jadi tapi alternatif. susah gitu. Itu tim yang dikejar sama MU kan, tapi kayaknya 100 juta gitu kan, beda kalau sejak mau bayar ini timnya gitu, kasih harga murah kan. Nah, social ownership ini update kan terakhir katanya Glazer akan lebih bercondong kepada si Jim Ratcliffe kan tetap dikasih saham kecil kan, itu si keluarga Altani yang bakal full pembeliannya. Ya itu worst case scenario kayaknya ya bagi fans Man United ya, dengan Glazer masih ada di situ, Ratcliffe pun dibenci di Inggris. Itu tadi, tapi apapun itu, kalau lu berangsur-angsur ini pembelian penjualan, apalagi lu kan ada satu jendela nih, tiba-tiba aja ada jendela pembelian lagi, lama prosesnya. Dituntaskan secepat mungkin ya, agar klub bisa merencanakan masa depan. Iya, dengan baik, secepatnya, dengan depan. Transfer. Apalagi kalau Man United pasti akan pergi tur kan. Itu kan juga yang terjadi ke Ten Hag kemarin. Dia kan nggak bisa ikut langsung terlibat pembicaraan karena dia lagi pergi ke Australia. Sementara transfer komitinya Man United kan baru. Nah ini yang harus di-identify sama Ten Hag secepat mungkin. Jangan bertele-tele. Tapi kalau misalnya mau ngejar pemain kayak Emi Martinez yang udah tahu juara Piala Dunia, main di Premier League, ya pasti bakal kena palak lah, nggak mungkin bakal dapat murah Man United, kecuali ya lu ngejar kayak kiper-kiper up and comer yang kayak kiper Anderlecht yang masih 20 tahun, atau Porto. Tapi kiper Porto itu juga berapa kali gua nonton sering error juga kok. Tapi Porto Benfica juga udah tahu banget duit lah, kayak kita sekarang ke pasar ular atau ke Senin gitu ya. Barang-barang brand tuh tadinya orang nggak tahu kan udah mulai harga gitu kan. Kayak Benfica sekarang mecahin rekor transfer mulu nah, kan. Dari Liga Portugal ya, Liga Portugal udah nggak semurah itu lagi. Jadi mungkin harus geser ke Liga Belanda lagi atau Liga Prancis istilahnya ya. Dan emang belakangan ada tren untuk nyari pemain dari pasar Liga Portugal gitu ya, apalagi ke tim Premier League. Tapi balik lagi tadi kalau soal rekrutmen, gue Ten Hag juga gue nyorotin nih. Ten Hag nih beberapa kali apa yang dia munculin di media berbeda sama apa yang dia terjadi. Kayak macam De Gea dia bilang sedemikian. Weghorst yang paling baru, Weghorst juga kecewa. Ketika dia diajak ngobrol di Carrington di tempat latihannya ya, dia bilang Ten Hag puas-puas aja sama performa Weghorst, tapi yang muncul di media, Ten Hag nggak mau lagi ada Weghorst di musim depan. Weghorst udah nggak ada kesempatan untuk perpanjang kontrak. Contohnya juga Ronaldo juga rasa ada clash juga antara dia dan Ten Hag. Jadi menurut gue ada Ten Hag ini pinter juga, sebenarnya pinter deh. Tapi gue menarik juga ngeliat dia punya kemampuan semacam ini kan dibutuhkan gitu macam pelatih seperti ini. Dia punya influence yang begitu besar di ruang ganti. Jadi gue harap sih dia seharusnya bisa punya inilah, dia sama board bisa saling bersinergi, bisa datengin pemain yang sesuai dengan kemampuan sama kapasitas yang dibutuhkan, nggak cuma asal nama besar doang. Komputer maksudnya yang suka gerak sendiri. Bot. Biasa main ini game bot ya. Oke, kita bahas apa lagi, Des? Kita bahas apa lagi? Maunya apa? Ada dari ini dong, Indonesia dulu dong. Indonesia. Sekarang hype-nya ngeliatin katanya ada skor-skor update Indonesia. Ini lagi banyak gosip ya. Kita banyak gosip. Dan kalian juga sebelum kan udah mau tutup kan? Belum. Iya betul. Mau tutup apa enggak? Iya tutup. Belum kan masih bahas drawing Piala Asia dulu. Oh, iya. Enggak, gue mau ngingetin dulu maksudnya. Teman-teman tuh jangan lupa ya. Kalian cek program-program Jebret Media lainnya, termasuk kalau ngomongin De Gea tadi. Nah, CEO juga ngebahas statistiknya di program Data Jebret. Dan selain itu, saya juga mau ngingetin buat dukung timnas kita di SEA Games yang besok akan ketemu Vietnam. Ayo. Ada live reaction. Ada komentator reaction, pastinya ada laporan langsung dari Myanmar. Vino lagi bukan? Kalau Vino lah siapa? Bosan ya. Yang aneh-aneh di kamerain juga sama dia kan. Lengkap lah pokoknya Vino tuh ya. Ini di dalam dan luar lapangan. Tapi kita nggak akan ngomongin Vino. Ngapain juga ngomongin dia Vino. Tapi kan ini kalau sedikit ya ngomongin sebelum kita ngebahas drawing Piala Asia, ini bagaimana Indonesia sekarang berada di semifinal, bukan sesuatu yang mengejutkan karena kalau Justin bilang grup kolang-kaling, gue juga studi, gue bahkan nggak tertarik untuk nonton yang grup kemarin. Nah sekarang gue pengen nonton nih levelnya ketika lawan Vietnam atau Thailand seperti apa, karena kan selalu hudunya akan ketemu dua tim ini kan di AFF, di SEA Games. Lu melihat
Seberapa besar peluangnya? Even ketemu Vietnam dulu deh yang udah berganti pelatih dari Park Seo-Park Seo itu kan? Iya sama, gue juga nggak nonton di pertandingan fase grup karena menurut gue grupnya Morgan aneh Stanley, banget, itu udah malas. level Indonesia kali Iya, ya? bukan, level iya, lawan-lawan ya? exactly. Tapi benar, emang bukan level kita itu ya bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Suatu hal yang dalam berapa tahun terakhir tuh susah banget kita lakuin. Walaupun udah sama Sintayong sekalipun ya, dan sekarang Coach Indra ya punya kesempatan ya untuk buktiin juga gitu bahwa kapasitas dia juga sebagai direktur teknik, dia bisa membawa kejayaan juga di SEA Games. Suatu hal yang SEA Games aja kita udah lama nggak menang di tahun 91. Kenapa 91? Iya, kenapa bisa kayak gitu? Kita negara besar loh di Asia Tenggara ini. Dan ya kita selalu kalahnya kan untuk ketika ketemu tim-tim seperti itu. Ya udahlah kita lewatin fase grup is too easy for us. Kita menang sempurna, kita kebobolan 1 kan akhirnya kemarin lawan Kamboja. Kita berapa gol? 13 14. Ya udah lewat aja. Anggap aja itu kemarin pemanasan untuk pertandingan sesungguhnya di sini. Gimana lihat dari sekilas tim dari Indra Syafri ini? Nah ini tadi udah disebut terakhir pemanasan itu sebenarnya menarik itu soal pemanasan karena gue inget dari match pertama dicoba Beckham sama Marcelino di awal ya cukup berhasil tapi nggak semaksimal kalau cuma salah satu doang yang start kalau gue lihat, dan di match kedua ketiga ketika Marcelino doang sendiri yang ada di sana sebagai jenderal lapangan tengah itu mainnya oke gue bilang, walaupun Indra Syafri sendiri belum puas kan sama permainan timnas. Cuma 20 kan, jadi harus harus disesuaikan juga komposisi skuadnya. Tapi kalau gue bilang cukup menarik skuad Indonesia yang dimiliki sekarang, seperti kayak ada beberapa pemain yang sebenarnya levelnya usia segini tapi udah berasa kayak pemain senior gitu. Ada macam Rizky Ridho, semacam Marcelino juga gue lihat mainnya oke sebenarnya, bagus banget, dan gue justru menarik banget ketika melawan Vietnam ini. Ya benar, karena ini jadi ajang penentuan kita. Kalau kita bisa ngelewatin ini, gue ngebayangin moral kita akan sangat keangkat banget pemain-pemain muda ini. Gue rasa kita punya peluang, mungkin ini bisa jadi momen breakthrough Indonesia Under 22 ya, untuk bisa dapetin emas lagi setelah begitu lama, karena biasanya mentok sampai final, ujung-ujungnya perak. Tapi kalau musim ini gue berasa, gue selalu optimis kalau Garuda Muda itu main. Entah kenapa gue lebih optimis Garuda Muda daripada yang senior-senior, tapi kalau untuk Garuda Muda ini, gue harap sih dengan komposisi pemain yang ada, udah ada beberapa yang juga tampil di luar, seharusnya bisa berbicara banyak lah lawan Vietnam di tahun ini. Nah itu peluangnya di SEA Games. Nah, kalau dari hasil drawing ada Jepang, ada Vietnam lagi siapa ya? Vietnam lagi. Irak ya. Bagaimana? Apakah akan terjadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk Indonesia? Oh pasti. Terlupakannya? Nggak, karena gini, lawan Jepang kita ketemu tim peringkat Asia tertinggi ya, peringkat 20 dunia. Dan ketika kita juga menghadapi Vietnam adalah tim peringkat ASEAN tertinggi. Jadi kita menghadapi dua tim terbaik di region Asia dan Asia Tenggara. Irak ranking 67, jauh juga dari kita 149 ya. Tapi ya itu tadi akan jadi pengalaman sangat berharga ya. Kita pernah ketemu Jepang tapi terakhir kali 1989, yaitu waktu itu kualifikasi Piala Dunia 1990 di GBK. At least ketika itu kita bisa menahan mereka 0-0 walaupun kita kalah 0-5 di Jepang. Tapi ya untuk kita menghadapi Jepang, tim yang ngalahin Spanyol dan Jerman, di Piala Dunia aja mereka udah setara tim-tim Eropa, dan itu ya udah, itu ada pengalaman. Tapi biasanya akan turun semua sih yang pemain-pemain di Eropanya untuk level Piala Asia. Iya dong, karena mereka kan 4 kali juara Piala Asia, mereka rekor holder, walaupun memang terakhir mereka juara 2011 ya, tapi mereka runners up kalau nggak salah 2019. Jadi mereka ini target mereka juara. Sang pelatihnya udah Indonesia? bilang Jepang. Sorry. Menurut gua kalau kita bisa dapat 1 kemenangan aja itu udah. Oh jadi kita nggak mungkin menang tuh kira-kira. Lawan apa Jepang? Iya never say never. Cuman ya gimana ya realistis. Ini pertanyaan yang sering muncul di belakangan sejak kemarin responnya drawing udah muncul pertanyaan, Jepang bakal bisa diperkuat pemain-pemain utamanya nih. Ini gue jawabnya ya logikanya sama kayak pas Piala Afrika. Pemain Piala Afrika juga Mane sama Salah, pemain utama Liverpool, tetap dipanggil juga kan negaranya karena FIFA Matchday. Dan gue bilang ya Jepang bakal kekuatan utamanya juga lah, apalagi mereka punya target sebesar itu di Piala Asia, dan mereka harus nunjukin kalau Asia ini bukan udah level mereka udah Piala Dunia gitu. Jadi kalau untuk level Asia ini gue rasa sih harusnya bisa disikat sama Jepang. Tapi at least buat jadi pembelajaran berharga banget, karena kita juga udah lama nggak tampil di Piala Asia hobinya seperti PSSI ini. itu pembelajaran berharga. Lu lihat aja, lu cek aja pembelajaran berharga PSSI pasti banyak hitnya. Tapi menjelang lawan Jepang kan kita dikasih pelajaran berharga juga. Akan ketemu Messi kan katanya. Bang Messi. Seberapa penting sih gitu FIFA maksudnya
experience atau friendly match termasuk lawan Argentina yang katanya bakal ada Messi. Apakah sudah seperlu itu kita menghadapi Argentina dengan biaya yang nggak cukup nggak murah juga kan? Besar banget ya sebenarnya, besar banget. Miliaran ya, angka yang sangat besar. Tapi kalau soal pengalaman berharga banget lawan Argentina, gue rasa butuh banget. Karena juga reaksi kita ke belakangan FIFA match yang kita hadapin itu levelnya gue bilang udah bisa diatasi sama Indonesia lah. At least kita untuk nyoba 100 peringkat 100 besar di FIFA itu yang harus kita lakukan, dan ternyata sekarang bisa dapat Argentina, itu bakal jadi bonus banget gitu ya, bakal jadi ajang pembelajaran, banyak pemain bakal langsung belajar dari sang juara dunia langsung. Ini yang dibutuhkan sama PSSI, dibutuhkan sama timnas Indonesia kita lawan tim selevel ini gitu. Enggak, cuman gua nggak ngerti. Misalnya kita kemarin ketemu Curaçao, ketemu Burundi, ketemu siapa lagi, satu lagi? Burundi yang jual itu sama Iya, Parudi juga. iya pedas juga. Burundi dan Palestina, nanti kita akan ketemu Palestina. Menurut gue Tiba-tiba, itu masih setara sama kita. Tiba-tiba kita ketemu Argentina, itu gue nggak dapet banget. Urgensi Apa yang ini ada ya. urgensi? terlalu jauh ya Apa? maksudnya gapnya ya untuk Iya, jauh banget. kalau PSSI selalu bilang tujuan utama kita adalah naikin rank FIFA, iya bener, lawan kita Palestina, banyak kok lawan di 100 besar yang kayaknya kita bisa hadapi dan kayaknya kita bisa menang. Ya kayak Kyrgyzstan gitu-gitu, masa Bisa kita dicoba. nggak bisa imbangin, at least menang sih. Tapi kalau langsung ketemu Argentina itu fungsinya udah bukan memperbaiki ranking FIFA, itu fungsinya ada lagi. Itu udah balik lagi. Komersil juga gue nggak tahu gimana lu bisa break even 100 M segitu besar, lu jual berapa tiket? GBK harus diisi berapa tiket? Apa satu tiket harus sama kayak Ultimate Experience-nya Coldplay itu ya berapa? Gede banget 13 juta satu tiket. atau bukan ini aja untuk menaikkan arahnya gue tahu nih pasti. Nah, itu dia pasti di makanya. Indonesia Akhirnya ditunggangi lagi kan sepak bola kan. menuju tahun 2024 kita bahas Indonesia aja. Lagi si Abrar nulis Indonesia pasti bisa. Dia mau nyemangatin timnas kita atau mau promoin kopinya Bang Valen sih? Iya. Terima kasih banyak Jebret Tim yang udah nonton, dan Nesa mau ingetin lagi kalau misalnya kalian mau pasang iklan di sini, nanti kita promoin produk-produk kalian atau kalian punya usaha UMKM, langsung bisa kontak aja, namanya Mulyawan. Nomor teleponnya di 087888441167 nih di sini. Ya, di situ. Terima kasih Abrar, cepet banget. Terima kasih untuk Sarimania dan Oi. Kita ketemu lagi di sini. Terima kasih. Terima kasih.